Paris Pasar Gede yang ada di Solo, Keisha Job Cake yang ada di Kalimantan Tengah, dan Cater Berkah yang ada di Jakarta. Mungkin teman-teman yang masih PSBB di Jakarta dan mungkin bingung mau makan apa dan ingin mencoba masakan dari Cater Berkah, bisa langsung DM ke Instagramnya begitu. Dan saya juga ingin memperkenalkan JLTC. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran atau mungkin sering dengar JLTC dan sering melihat seminar-seminar JLTC, JLTC itu sebenarnya apa? Jadi JLTC adalah klub penerjemahan yang memfasilitasi para penerjemah-penerjemah untuk sharing pengalaman-pengalamannya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bergabung di JLTC bisa langsung di-follow IG-nya di jltc.id. Di situ nanti akan ada anak admin dan nomor handphonenya, atau mungkin teman-teman bisa langsung DM ke Instagram JLTC. Nanti akan diberikan syarat untuk mendaftar JLTC begitu. Dan untuk informasi tambahan, kita sekarang anggotanya sudah hampir mencapai 200 anggota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Igusti Agung Sri Ruajayantini atau Ibu Sri Jayantini, atau yang kerap dipanggil dan disapa Ibu Sri. Beliau merupakan kelahiran Denpasar, Bali, dan seorang dosen tetap di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Beliau mengajar untuk bidang sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya. Selain kegiatan utama beliau sebagai seorang pengajar, beliau juga aktif dalam tugas-tugas penjuru bahasaan, begitu. Dan beliau juga aktif untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, seminar proceeding dalam internasional atau nasional. Dan selain aktif menulis karya ilmiah dan dalam bidang akademik, beliau juga aktif menulis karya sastra, salah satunya yang telah dipublikasikan atau diterbitkan dalam bentuk cerpen dan puisi pada tahun 2012, yaitu Bunga Perjalanan. Beliau juga menulis beberapa buku dalam bidang ilmu terjemahan, yaitu The Art of Translating pada tahun 2016, Practice Makes Perfect pada tahun 2015, dan Penerjemah Ilmiah, Teknik dan Fenomena yang diterbitkan pada tahun 2018. Selain aktif dalam bidang akademik, beliau juga memiliki prestasi, yaitu dinobatkan sebagai dosen berprestasi di LLDikti Wilayah 8. Oke, saya rasa cukup sekian perkenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Untuk lebih jelasnya narasumber kita seperti apa, nanti mungkin bisa diikuti webinarnya dari awal sampai akhir, karena kita juga akan berdiskusi dengan Ibu Sri supaya nanti diskusinya lebih berjalan dengan lancar begitu. Dan saya juga ingin memberitahukan beberapa peraturan di dalam webinar ini. Teman-teman sekalian diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon sehingga webinar dari awal sampai akhir nanti tidak ada gangguan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama saya serahkan layar kepada Ibu Sri. Mungkin bisa langsung, Bu. Baik, sebentar saya ubah posisi dulu supaya nyaman. Ya. Oke. Baik, terima kasih Christine untuk perkenalannya dan teman-teman di LTC semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk join hari ini. Mudah untuk sharing saja ya sebenarnya dari apa yang pernah saya teliti. Apological translation sesungguhnya adalah bagian kecil dari disertasi doktor saya yang saya selesaikan di tahun 2017. Selain mengucapkan terima kasih, saya juga ingin menyapa, mungkin ada di antara Bapak Ibu kolega dosen, tadi juga ada Prof. Novita yang sudah bergabung, terima kasih Prof. Kebetulan saya mengenal Ibu Novita dan beliau manggil saya biasanya Ibu Agung. Ada juga kolega dari kajian bahasa Inggris S2, Bapak Dr. Dwi juga, dan Bapak Haris yang mungkin kita baru berkenalan saat trial sebelum mulai hari ini ya.
Dengan perkenalan tadi saya kira sudah cukup. Saya sehari-harinya bertugasnya di Fakultas Bahasa Asing, bukan Fakultas Ilmu Budaya. Kalau di Saraswati, di kampus kami itu dulu namanya adalah STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, dan sekarang sudah bergabung menjadi fakultas gitu di Universitas Mahasiswa Saraswati Denpasar. Baik, segera saja saya mau share screen untuk menunjang presentasi ini, dan saya menyiapkan slide dalam bahasa campur ya, kebetulan ini translation dan materinya mungkin kebanyakan dengan berbahasa Inggris, jadi saya akan mengkombinasikan presentasi ini dengan menyampaikan juga dengan bahasa Inggris mungkin dan bahasa Indonesia juga dicampur ya. Oke. I take this opportunity to share part of my research result in discussing the naturalizations and adaptations. And part of that research is about phonological translations, and I think it is a good opportunity to share with you the research result and also the focus of phonological translation and its implications to Indonesian language development. Menurut saya sesuatu yang penting juga mengintisarikan apa implikasinya phonological translation atau penerjemahan fonologis ini terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Jika tidak, saya kira kajiannya menjadi sesuatu yang sangat kering sekali dan kita harus lihat implikasinya pada dunia penerjemahan. Okay. My presentations covers these presentations, these points, phonological translations, types and phenomena. Kita akan melihat dari hasil kajian saya apa yang bisa kita lihat fenomenanya dari penerjemahan fonologis ini, kemudian implikasinya terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dan saya juga selain menyajikan beberapa data yang saya temukan atau fenomena yang saya temukan, saya mencoba juga mengambil beberapa data dari kolega atau teman-teman yang juga kebetulan studinya tentang phonological translation. Baik, before specifically discussing phonological translations, I think it is good for us to see first three aspects in translation, because principally I believe that translations, as I write a book, The Art of Translating, saya menulis buku tentang penerjemahan untuk mengkontribusikan apa yang saya baca dan beberapa teori-teori dari linguis supaya lebih ringkas. Dan saya percaya juga dengan pendapat seorang dosen saya di Udayana, tapi beliau sudah almarhum, besar sekali kontribusinya terhadap bidang penerjemahan, saya kira, di Universitas Udayana khususnya, sebagai alma mater saya, dan secara umum, untuk pengetahuan umum tentang penerjemahan seperti apa. Translation principally involves these three aspects, namely science, knowledge, and art. Science and knowledge are here differentiated because science specifically focuses on part of comparative linguistics. And knowledge is about the language and outside worlds, the social context. Misalnya kita juga harus paham, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, saya mengikuti satu webinar dari Badan Bahasa, dan dua pembicaranya itu adalah salah satunya penerjemahan sastra dari teks sastra dari Bapak Arif, Bapak Arif Subianto dari Malang, dan satu lagi Bapak Evan Alim. Nah, dikatakan juga, berarti ini benar ya menurut prediksi saya juga dan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Margono yang saya kutip di sini, bahwa knowledge itu sangat penting juga untuk kita pahami pengetahuan di luar kebahasaan itu sendiri, maksudnya agar penerjemah menjadi seorang yang mumpuni dalam menerjemahkan dan mengetahui bagaimana sebaiknya melakukan penerjemahan yang memenuhi kriteria accuracy, readability, and naturalness. Jadi jika diringkas, translation itu bisa kita sebutkan mengarah pada sesungguhnya adalah
karya seni. Mengapa seni? Karena tentu penerjemah juga harus mampu untuk berpikir lebih komprehensif dan secara logis, sehingga dapat menempatkan kata-kata atau memilih kata-kata yang efektif dan efisien. Ini secara ringkas, science here refers to the mastery of both source and target languages that must be perfectly shown by the translators. And knowledge is related to a language and outside world. It concerns on how language is used in social context. Seperti yang saya uraikan tadi. Dan art here represents the ability of a translator to choose efficient and effective words. Jadi posisinya sama, dikatakan diilustrasikan misalnya seorang penyair menghasilkan karya puisi, mencoba untuk menempatkan kata dan juga mengeditnya kembali dan merasakan sensasi keindahan dari hasil terjemahannya misalnya, atau seorang penyair dari hasil karya puisi atau novelis dari novelnya. Seperti itu kira-kira sebuah ilustrasi. Kemudian let's see translations. Talking about phonological translation, I think cannot be separated from the fundamental discussions given by Catford. Ya, meskipun tahun buku beliau sudah lama, tapi saya kira merupakan mengacu pada sangat fundamental sekali pendapatnya. Dan translations is the replacement of textual material in one language by equivalent textual materials in another language. Kita lihat fokusnya di sini, replacement. Dan bagaimana kemudian ketika beliau mendefinisikan tentang phonological translation, nanti kita akan lihat. Baik. Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya, saya mempunyai 50 slide. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarnya. Nanti mungkin ada beberapa yang di-skip biar lebih cepat, tapi ada beberapa data yang mungkin kita bisa lihat sehingga wawasan atau tentang hal-hal tentang phonological translation ini cukup komprehensif saya sajikan melalui case-case dan data yang saya temukan, juga data dari beberapa peneliti lainnya. Nah, saya boleh bercerita tentang satu kasus yang menurut saya menarik. Beberapa pekan atau bulan-bulan terakhir ini saya ikut membantu teman-teman di Balai Bahasa Bali, kebetulan menilai bahasa media online di Bali. Dan kami juga salah satu parameter penilaiannya adalah penggunaan bahasa baku, ejaan, pembentukan kata, ya, dan pilihan kata, juga kalimat dan paragraf. Nah, dalam penggunaan bahasa media, tampaknya banyak sekali hasil-hasil penerjemahan fonologis yang sudah diserap, sudah atau belum diserap, gitu ya, ke dalam bahasa Indonesia dengan cirinya sudah atau tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti misalnya cluster. Cluster ini kita prediksikan bisa diserap menggunakan cluster atau cluster seperti tertulis. Prediksi saya ketika itu, karena cluster ini kan sekarang sangat merupakan kata yang sering kita dengar ya, jangan sampai misalnya acara ngumpul-ngumpul rame-rame menjadi terbentuknya klaster baru penyebaran COVID-19 misalnya. Nah, kata cluster ini dipergunakan oleh media apakah sudah diserap atau belum dalam KBBI misalnya, dan bagaimana proses penyerapannya. Apakah sesuai dengan pelafalannya dan sesuai tidak juga dengan ejaannya. Nah, ternyata penyerapannya sesuai dengan apa yang dilafalkan dengan ejaannya menggunakan A di sini, seperti ini. Jadi variasi-variasi itu yang mungkin kita lihat sebagai kontribusi dari penerjemahan fonologis yang nanti kita akan lihat contoh-contohnya. So, I think it is also good for us to check, to compare the idea of other procedures of translations like transference, transferensi yang dekat dengan penerjemahan fonologis. Misalnya, transference atau transferensi ini
juga menjadi salah satu prosedur penerjemahan sebagai satu proses of transferring source language word to a target language text as a translation procedure. The word then becomes a loan word. Some authorities deny that this is a translation procedure. Nah, penerjemahan secara transferensi atau pure borrowing, kalau Molina dan Albir bilang, itu ada yang menolak. Seharusnya ini bukan penerjemahan, soal prosedur penerjemahan, ya. Tapi begitulah kenyataannya ketika dipetakan bagaimana proses pengalihan satu istilah dari satu bahasa ke bahasa lain, contohnya dalam bahasa Inggris ke Indonesia, kasus-kasusnya bisa dipetakan melalui beberapa fenomena yang terjadi. Sehingga kalau saya bandingkan pendapat Newmark dengan pendapat dari Ibu Haru Deliana Dewi dan Bapak Andika Wijaya, ini bukunya Dasar-Dasar Penerjemahan yang baru ditulis tahun 2020, beliau adalah dua-duanya dosen di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa penerjemahan dengan transferensi atau kata pungutan, prosedur ini dianggap bukanlah sebagai penerjemahan, ya, sebagaimana yang dikatakan Newmark. Namun pada kenyataannya ini terjadi, proses-proses penyerapan ini atau peminjaman atau kata pungutan ini terjadi melalui kontak bahasa. Dan salah satu realisasinya kontak bahasa ini adalah language contact ini adalah penerjemahan. Sehingga kata-kata seperti misalnya pizza, hotdog, atau sushi dalam bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa lainnya juga berpotensi dipungut secara langsung. Demikian, sehingga disebut dengan borrowing, dan tanpa ada cirinya tentu tidak ada perubahan ejaan di dalamnya. Kemudian pelafalannya diusahakan menyerupai apa yang terdapat dalam bahasa sumbernya. Oke, ini adalah satu hal yang saya kira sangat spesifik yang disampaikan oleh Catford mengenai penerjemahan fonologis. Phonological translation. In phonological translation, source language phonology is replaced by equivalent target language phonology, but there are no other replacement except such grammatical or lexical changes as may result accidentally from phonological translation. Jadi, phonological translation ini adalah replacement, itu kata kuncinya, dan kemudian replacement ini dapat menyesuaikan dengan kondisi gramatikal dan juga cara penyerapan dalam bahasa targetnya. Itu yang saya dapat interpretasi dari penjelasan Catford ini. Kemudian ada juga penyesuaian secara gramatikal ini, contohnya salah satunya misalnya adalah bentuk-bentuk plural dalam bahasa Inggris seperti misalnya cats, gitu. Kemudian may come out as apparently a singular cat in phonological translation. Mungkin ada proses perubahan gramatikal ketika misalnya dalam bahasa target atau bahasa sasaran itu kriteria-kriteria bunyinya tidak dipenuhi. Misalnya dalam bahasa target tidak ada no final consonant clusters misalnya, sehingga penyesuaian fonologi ini terjadi. Sehingga phonological translation occurs in many cases for based on grammatical or lexical changes. Penyesuaiannya terjadi karena ada beberapa faktor tersebut. The applications of phonological translations based on Catford, saya lanjutkan. Realisasinya seperti apa menurut Bapak penerjemahan ini ya dalam bukunya Linguistic Theory of Translation. Saya kira bukunya sudah sangat lama, tapi menjadi cikal bakal dari semua pengembangan teori translation. Menurut saya seperti itu, sehingga basis-basis pengetahuan linguistik dari penerjemahan itu tetap dapat menjadi acuan hingga kini. Phonological translation is practiced deliberately by actors and mimics who assume foreign or regional accents, though seldom in a self-conscious or fully consistent way. Nah,
inti dari phonological translation ini diaplikasikannya, kalau diambil dari apa yang dikatakan Edward, juga bisa terjadi dalam ranah seni, misalnya bagaimana mengusahakan penyampaian dialog, kata-kata pinjaman atau kata-kata penyerapan itu disesuaikan dengan bentuk-bentuk bahasa sumber yang kemudian dialihkan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa targetnya. Dan juga bisa terjadi dalam proses pembelajaran bahasa, misalnya the phonetic or phonological performance of foreign language learners is another examples of involuntary and often partial phonological translation. Jadi dapat saya interpretasikan dari penjelasan ini, phonological translations juga bisa terjadi kalau kita amati. Kata kuncinya tentu adalah penyesuaian. Misalnya yang terjadi misalnya seorang pembelajar bahasa asing berusaha sekali untuk menyerupai bahasa yang sedang dipelajarinya, sehingga akan terjadi proses-proses penyesuaian bunyi yang ada dalam kasus-kasus pembelajaran bahasa seperti yang disebutkan dalam applications of phonological translations oleh Catwood ini. Nah, in the case of adopted foreign terms into Indonesian, saya kira kita bisa menyimak dari apa yang dikatakan Bapak Harimurti Krida Laksana dalam penyebutan tentang phonological adaptation can be investigated through the comparison of phonemic transcriptions that result in several categories. Kecenderungannya yang terjadi misalnya adalah perubahan atau hilangnya fonem, kemudian shift of stress, addition, dan phonemic change. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang diprediksi terjadi dalam proses penyesuaian bunyi kata-kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menyinggung tadi tentang proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, contohnya yang akan disesuaikan dengan kondisi gramatikal dari bahasa sasarannya. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia, describe, kemudian akan mencoba di bentuk bahasa Indonesianya, kita bisa lihat penggunaannya, salah satunya disesuaikan dengan proses pembentukan bahasa Indonesia secara morfologi misalnya. The additions of the affix mekan in the verb deskripsi and phonological adaptations from the verb describe becomes deskripsi. Ini banyak penyesuaian yang terjadi. Seperti kategori-kategori yang disebutkan oleh Krida Laksana, ada terjadi misalnya perubahan bunyi di mana I menjadi E, kemudian diftong disesuaikan. Itu juga menjadi catatan perubahan-perubahan bunyi yang mungkin terjadi, yang dibarengi dengan terjadinya penyesuaian bagaimana bahasa sasaran, konstruksi gramatikal dari pembentukan katanya misalnya. Seperti itu. Ya, termasuk juga perubahan bunyi konsonan, misalnya menjadi yang disesuaikan dengan konteks fonologi dari bahasa sasarannya. Nah, kemudian mengapa phonological translations harus dipelajari atau menjadi satu fokus studi adalah sesuatu yang menarik menurut saya, karena phonological translation must be included in general theory of translation because it helps to throw light on the conditions of translation equivalence and hence on the more complex process of total translation. Ya, misalnya kalau dari pembelajaran penerjemahan saat ini saya perhatikan belum ada yang secara khusus kalau mahasiswa atau di beberapa lembaga program studi, maksud saya bahasa Inggris, misalnya sastra Inggris, apakah secara khusus ada pembahasan tentang phonological translation? Mungkin tidak terlalu fokusnya ke sana. Tapi bagaimana menghasilkan karya terjemahan yang praktis bisa dipraktikkan oleh mahasiswa, mungkin itu yang menjadi fokus. Nah, kebetulan saya juga
menjadi salah seorang tutor dalam pembelajaran jarak jauh untuk universitas terbuka contohnya misalnya, yang saat ini menjadi bagian selain translation yang bertingkat secara genre text, tapi berdasarkan genre-nya, fokus yang lainnya misalnya grammar translation. Jadi belum ada secara khusus misalnya membahas tentang phonological translation. Nah, kita lihat penerjemahan fonologis ini. Catherine membahas salah satu jenis penerjemahan yang muncul karena adanya keterkaitan unit-unit fonologis, bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan mempertimbangkan substansi fonem yang sama. Penerjemahan fonologis menjelaskan kemungkinan penyesuaian yang terjadi kendati sejumlah segmen dalam bahasa yang satu tidak ditemukan dalam bahasa yang lainnya. Jadi terjadi penyesuaian bunyi. Dan contohnya yang ada dalam buku Catford tersebut, contoh misalnya head dalam bahasa Inggris ini, kemudian diterjemahkan menjadi sand, kalau tidak salah ini datanya adalah bahasa Rusia. Kemudian bagaimana kita melihat proses penerjemahan fonologisnya, ada cara yang bisa digunakan untuk melihat komparatif, membandingkannya. Misalnya bunyi H ini, sound ini kemudian menjadi X, itu titik temunya dicari, apa kesamaannya dan apa perbedaannya, sehingga ditemukan satu struktur yang mempermudah we can visualize bagaimana kita memahami terjadinya proses perubahan bunyi atau penyesuaian bunyi dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. So dengan fitur-fitur distinktif dari bunyi yang ada ketika kata tersebut diterjemahkan didasarkan pada perubahan bunyi. Ya, ini adalah contoh bagaimana cara pemetaannya. Kemudian kita lihat beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, ini saya ambil dari contoh kembali buku Ibu Haru Deliana Dewi dan Bapak Andika Wijaya. Dalam bahasa Inggris, ini sejumlah contoh yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Misalnya mall menjadi mall, komputer, kemudian telepon, kemudian real estate ini yang mungkin ada beberapa dari inventory ini yang ketika penulisannya sudah disesuaikan dengan pelafalannya, namun keterpakaiannya tidak selalu begitu, tidak selalu berterima. Mungkin itu salah satu fenomena bahasa dikaitkan dengan penggunaannya di ranah sosial, bahwa kata-kata yang diserap, meskipun sudah ada standarnya, toh ada beberapa kata yang tetap pelafalannya hampir sama dengan bahasa asalnya. Contohnya kalau kita menyebut pergi ke mall, dan mungkin kita tidak mungkin menyebutnya pergi, ayo kita pergi ke mall misalnya. Tetap ada kita gunakan pergi ke mall tersebut. Kemudian contoh-contoh yang lain sudah disesuaikan dan apa yang tertulis biasanya sudah diucapkan sama dalam bahasa Indonesia. Maksudnya sudah bagaimana ejaannya, kemudian begitulah pelafalannya. Bagaimana pelafalannya, begitulah implikasi untuk ejaannya. Nah, ini adalah definisi dari penerjemahan fonologis berdasarkan sumber buku yang saya sebutkan, baru saja diterbitkan tahun 2020. Penerjemahan fonologis. So, saya juga ingin mengenalkan ya istilah penerjemahan fonologis ini ketika kita berbicara, when we compare the theory of Catford, using Catford, terminologi yang digunakan adalah phonological translation. Kalau kita bandingkan dengan Newmark mengatakan naturalization. Penerjemahan yang menyesuaikan bunyi bahasa sumber dengan bunyi bahasa sasaran. Itu inti seperti yang tadi dijelaskan dalam teori Catford. Kemudian nama lain penerjemahan fonologis adalah naturalisasi. Ya, jadi penjelasan tentang penerjemahan fonologis hanya slotnya misalnya
segitu aja gitu ya, dan disertai dengan contohnya. Tapi kemudian implikasinya menurut saya apa yang terjadi ketika naturalisasi ini terjadi, how many types, berapa types-nya, tipe-tipenya, dan kemudian bagaimana perubahan bunyinya terjadi. Itu mungkin yang diperlukan untuk studi lebih dalam. Phonological translations, kalau kita lihat, kita sudah tadi melihat definisinya, kemudian naturalization ini definisinya seperti apa? Naturalization means the adaptations of the source language word through a translation task. This procedure is closely related to the concept of naturalized borrowing, taking place through the efforts of obeying the target language adaptation rule. Naturalization occurs in the form of normal pronunciation, then taking place in the normal morphology or word forms. Maksudnya tentu normal pronunciation-nya bahasa sasaran of the target language. Itu kata Newmark. Mungkin bersifat lebih spesifik mengungkapkan bahwa penerjemahan fonologis atau yang dikatakan Newmark sebagai naturalizations itu akan terjadi pada bagaimana bahasa sasaran pendekatannya terhadap perubahan-perubahan bunyi yang disesuaikan juga, dan konteks bahasa Indonesia harus disinkronkan dengan ejaannya. Karena yang diatur dalam pembentukan umum, pedoman umum pembentukan istilah itu lebih banyak pada ejaannya. Jadi sangat dipentingkan bagaimana, dan penerjemahan juga karena bersifat written text, jadi bagaimana kata diucapkan dan bagaimana kata dituliskan juga sangat penting untuk menjadi standar yang sangat penting untuk bagaimana penerjemah mengikuti standar yang baku. Nah, penerjemahan fonologis bagaimana terjadinya seperti itu. Bagaimana kita bisa mengambil satu analisis yang lebih mendalam lagi, tentu yang bisa dilakukan melalui perbandingan transkripsi fonemik istilah bahasa sumber dan bahasa sasaran, sehingga didapatkan gambaran perubahannya, kemudian penyesuaian ejaan, penyesuaian lafal dan ejaan, kemudian penyajian cara pelafalan dibandingkan dengan bahasa sasarannya, dalam konteks ini misalnya bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, dibandingkan untuk mengetahui pola naturalisasi yang terjadi. Nah, dari proses alternasi fonologis ini, kemudian kontribusinya adalah pada pengembangan ilmu fonologi. Saya kira melihat sedemikian jumlah inventory kata atau kasus-kasus yang terjadi, sehingga bisa dilihat bagaimana teori tersebut dapat diaplikasikan. Teori-teori perubahan bunyi dapat diaplikasikan, dan salah satunya bisa menggunakan teori fonologi generatif. Kemudian analisis dapat dilengkapi dengan deskripsi kompleksitas alternasi bunyi dengan menyebutkan adanya penambahan atau pengurangan segmen atau modifikasi apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, the process of comparing tentu saja harus dilengkapi dengan pengetahuan terhadap Indonesian Phonological System, inventory dari daftar konsonan bahasa Indonesianya, kemudian juga phonological systems untuk konsonan dalam bahasa Inggrisnya, dan vowel dalam bahasa Inggris, demikian juga dalam bahasa Indonesia sebagai bekal untuk melakukan satu analisis bunyi atau perubahan yang terjadi. Baik. Ini saya ambilkan dari intisari, bagaimana saya mencoba untuk promote the phonological translation occurs in English Indonesian context dengan menggunakan data-data dari istilah kedokteran sebagai sumber data yang saya gunakan. Misalnya proses fracture yang dalam bahasa kedokteran atau orang-orang di kedokteran mengatakan fraktur. Nah, ini kebetulan menarik perhatian saya. Kebetulan di satu waktu pernah terjadi satu kecelakaan gitu. Kebetulan suami saya mengalami patah tulang, dan ketika di ronsen begitu, dokter mengatakan terjadi fraktur atau tidak. Nah, jadi istilah itu
sudah disesuaikan dengan kondisi penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, dan dari istilah kedokteran dapat berkontribusi terhadap penambahan kata-kata baru dalam bahasa Indonesia, dan juga bagaimana kata dalam bahasa Inggris diucapkan dalam bahasa Indonesia hasil sumbangsi dari bidang ilmu tertentu misalnya. Nah, bagaimana membandingkannya? Seperti langkah-langkah yang saya sebutkan, ini kebetulan saya sudah pernah publikasikan dalam sebuah jurnal internasional. Prosesnya kita lihat misalnya bunyi-bunyi fonem ini, kita lihat perubahan-perubahannya, dan kemudian diuraikan fitur-fitur distinktifnya dari place of articulations dan manner of articulation-nya. Sehingga jika tidak terjadi kesesuaian, saya coba gambarkan dengan menggunakan garis putus-putus, ini yang tidak terjadi, atau ini bunyi yang disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, ada yang hilang, ada yang ditambahkan. Jadi proses seperti yang para ahli katakan, itu memang pada kenyataannya terjadi dalam sejumlah kata dalam bahasa Indonesia. Atau dalam kasus penyerapan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada contoh misalnya, kita sudah umum sekali mengatakan katarak. Ya, dalam bahasa Inggris, cataract ini dapat diuraikan bagaimana pelafalannya, kemudian menguraikannya dengan fitur-fitur distinktif yang seperti saya katakan tadi, satu-satunya, sehingga akan terlihat di mana terjadi penyesuaian yang kompleks, di mana penyesuaian yang sederhana. Dan apa saja fitur-fitur yang hilang, jadi komposisinya dapat dilihat dengan cara penggambaran seperti ini. Cara penggambaran seperti ini mungkin ide saya saja, sebagai sebuah inovasi atau interpretasi dari apa yang sudah pernah diuraikan Catford dalam how to visualize phonological translation, how it occurs. When we talk about, when we use the case of English-Indonesian translations, dengan menggunakan, kebetulan basis data saya adalah kata-kata istilah kedokteran yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan ada juga kata-kata yang dibuat baru, yang tidak berdasarkan pada phonological translation. Dan itulah yang saya katakan nanti implikasinya yang terjadi. Ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada persinggungan kontribusi yang menarik dari dua studi tentang fonologi, generatif fonologi, yang tokohnya Sain, kemudian dari Catford juga bisa kita lihat persinggungan atau benang merahnya, keduanya bisa berkontribusi untuk pengembangan ilmu linguistik, saya kira phonological translations dan generative phonology yang digunakan untuk membahas perubahan bunyi lebih jauh. Ya. Talking about naturalizations, kita bicara tentang naturalization sekarang. There are two interesting phenomena taking place in the translations of various texts. Jadi kita lihat apa saja fenomena-fenomena yang terjadi, sesuatu yang menarik. If we talk about naturalizations, kemungkinan kita akan melihat adanya pure borrowing dan juga ada naturalized borrowing. Itu saya meminjam istilah dari tentu yang teman-teman semua sudah ketahui dari Molina and Albert. Dan ini menggunakan inventory contohnya yang terjadi dan berkontribusi terhadap bagaimana kita bisa memahami terjadinya fenomena naturalizations ini melalui penerjemahan akademik atau perumahan scientific text terms, istilah-istilah teknis dalam bahan bacaan sains atau bidang-bidang keilmuan tertentu. Yeah, naturalizations is one of the translation procedures proposed by Newmark, and it occurs in the form of normal pronunciations, then taking place in the normal morphology. Nah, saya berikan satu contoh dalam teks misalnya, hanya dalam satu kalimat misalnya, dari sifat teksnya ini akan menimbulkan banyak sekali pinjaman, kemungkinan peminjaman
baik itu penyesuaian yang terjadi dan juga ada yang dialihkan begitu saja, ada transference. Oke. Contohnya direct itu misalnya trauma langsung ditulis sedemikian rupa sesuai dengan apa yang dilaporkan dan harus dicek dulu apakah sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya saya melakukan pengecekan terlebih dahulu kalau kebetulan ada mengerjakan tugas terjemahan selain dalam kesibukan mengajar. Kemudian ada misalnya yang tadi saya sebutkan fracture, fraktur, kemudian herniation menjadi herniasi, dan istilah maxillary antrum ini menjadi antrum maxillaris. Selain naturalizations dalam bidang ilmu tertentu, saya contohkan misalnya kebetulan bidang ilmu kedokteran, akan ada sejumlah peminjaman yang terjadi. Uniknya peminjaman itu bisa dari penyesuaian yang terjadi, atau peminjaman secara langsung, atau kata pungutan, atau balik kembali ke istilah bahasa Latin. Jadi bahasa Indonesia, dari teks bahasa Indonesia-nya akan kembali ke bahasa Latin meskipun sudah sebelumnya di bahasa Inggriskan istilah Latin tersebut. Dan ada juga pinjaman yang dikembalikan ke bahasa Yunani untuk sifat universalitas dari kesejagatan ya, dari istilah kedokteran ini. Contohnya dengan menggunakan kasus ini. Ya. Kemudian dapat saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang phonological translations kan maknanya akan langsung tertransfer ya, dialihkan. Nah, mungkin ini kita bisa petakan bahwa naturalizations berkontribusi terhadap bagaimana kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut pada adjustment of form. Melihat apakah kesesuaiannya sudah sesuai dengan bagaimana PUPI membuat standarnya dan bagaimana proses penyerapan kata itu ke dalam bahasa Indonesia. Ini implikasinya yang kita bahas. How does naturalization occur? Saya gunakan sekarang istilah naturalizations karena kita sudah lihat pemetaannya terlebih dahulu. Membicarakan naturalizations dalam versi Newmark juga pasti kita akan mendasarkan juga pada istilah phonological translation versi Catford. How naturalization in Indonesian occurs based on the classifications of the Indonesian Language Development Committee. Ini yang sering saya gunakan kasus dalam bahasa Indonesia. Saya pernah mendapatkan satu pemetaan dari Panitia Pengembangan Bahasa, itu berangkat di tahun 2007, sepertinya belum ada versi yang lebih baru. Itu ada pemetaan awal terhadap beberapa proses adjustment yang terjadi. Ada yang mengalami penyesuaian spelling and pronunciation, misalnya camera menjadi kamera. Diakui bahwa dengan contoh ini terjadi adjustment of spelling and pronunciations. Kemudian ada lagi kata design menjadi design. Itu ada adjustment of spelling without adjustment of pronunciation. Nah, ini menurut saya yang unik. Kebetulan ini salah satu paper yang saya publish di tahun 2019 di salah satu jurnal di Iran kalau tidak salah ini. Ini saya sebutkan bahwa perlu penelitian lebih lanjut lagi atau justifikasi yang lebih rigid lagi mengenai contoh. The example of this category needs to be reconsidered since adjustment of pronunciation still occurs despite the very slight sounds differences between the term design and design. Tentu orang Indonesia tidak mungkin akan mengatakan design, tapi ada semacam perubahan bunyi yang mungkin cukup tipis begitu ya, tidak terlalu kelihatan sehingga disebut tidak ada adjustment of pronunciations dalam kategori Panitia Pengembangan Bahasa ketika membuat klasifikasi tentang bagaimana proses penyerapan atau proses naturalisasi terjadi. Kemudian bias, kata bias yang jadi bahasa Indonesia bias, sebagaimana ditulis, ini adalah adjustment of pronunciations without adjustment of spelling. Jadi ada kemungkinan tulisannya sama,
tapi pelafalannya berbeda. Nah, saya tunjukkan bagaimana PUPI melakukan pemetaan terhadap penyerapan dan phonological translations atau naturalisasi terjadi dengan menggunakan data-data penelitian saya. Menurut saya, sekalipun ada sedikit kemiripan pelafalan, tapi harus tetap dipolakan mana yang bersifat kompleks, perubahan bunyinya, mana yang bersifat sederhana, kemudian pelafalannya tanpa penyesuaian ejaan, kemudian penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal misalnya. Itu dapat terjadi. Tapi pemetaan PUPI berbeda. Pemetaan PUPI ada beberapa kata-kata yang terjadi dengan beberapa kategori yang tanpa penyesuaian pun itu dimasukkan sebagai penyerapan istilah. Sedangkan kalau kita berpatokan pada naturalisasi atau phonological translation yang mengalami perubahan baru yang akan dimasukkan sebagai satu fenomena naturalization dalam bahasa Indonesia. Ya. Lalu di mana posisi penerjemahan fonologis, phonological translations, or naturalizations dalam pengembangan bahasa Indonesia? Dan Ibu juga teman-teman mungkin bisa melihat jika bahasa Indonesia mengakui proses pemadanan ini melalui banyak cara, melalui penerjemahan, melalui pemadanan, dan campuran. Kalau terjadi dalam konteks frasa misalnya, ada yang dipinjam, ada yang disesuaikan, ada yang diambil secara langsung, itu bersifat campuran antara penerjemahan dan pemadanan. Kalau kita lihat proses yang penerjemahan ini bisa terjadi secara langsung, bisa terjadi secara perekaan. Ini dalam penerjemahan ini dianggap sebagai bukan kata pungutan atau bukan melalui phonological translations atau bukan melalui naturalization. Yang melalui naturalization itu yang diakui sebagai pemadanan, bukan penerjemahan. Nah ini mungkin kita perlu lebih tekankan kembali bahwa begitulah background dari apa yang saya temukan secara teori proses yang disebut sebagai penerjemahan. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ketika dipetakan, proses phonological translation itu disebut sebagai pemadanan. Disinilah posisi phonological translations dalam konteks pengembangan bahasa Indonesia. Sehingga disebut dengan penerjemahan adalah potensi pembentukan kata-kata baru yang bukan melalui phonological translation or naturalization. Nah, patterns of phonological translation taking place in accordance with general guidance of term formation. Jika kita ingin mengetahui klasifikasi dari naturalization in Indonesian, itu kita bisa lihat melalui apa yang saya coba ringkas dari temuan penelitian saya. Yang banyak akan terjadi secara data itu adalah adjustment of spelling with complex adjustment of pronunciation, dan juga adjustment of spelling with simple adjustment of pronunciation. Datanya hampir mirip, sehingga when we talk about phonological translation, yang akan banyak terjadi itu adalah perubahan bunyi secara kompleks atau secara sederhana, simple, yang berkontribusi pada adjustment of spelling juga. Jika kita kaitkan phonological translation atau penerjemahan fonologis ini terhadap bagaimana bahasa Indonesia menyerap bahasa asing dan kemudian dapat dijadikan bahasa Indonesia, inventory dari bahasa Indonesia. Kemudian yang terjadi lainnya adalah adjustment of pronunciations without adjustment of spelling. Yang kata seperti misalnya spelling yang tidak berubah, iris menjadi iris mata misalnya. Dan adjustment of spelling without adjustment of pronunciations, itu contoh katanya adalah simplex menjadi simplex. Jadi ada kemiripan pronunciations di dalamnya. Tapi spellingnya akan mengalami perubahan. Ini contoh-contoh data yang terjadi melalui tipe pertama, yaitu complex adjustment of pronunciation. Dari beberapa kata bisa saya tampilkan contoh-contohnya seperti berikut ini.
Ya, ini kata-kata atau istilah-istilah yang sangat bersifat spesifik dalam bidang ilmu kedokteran. Dan jika dibandingkan perubahan bunyi ini juga diikuti dengan perubahan bagaimana ketentuan bahasa Indonesia menyerap melalui proses ejaan. Misalnya kata-kata yang berakhiran IA, apakah tetap atau tidak itu sangat diatur oleh UPI, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Juga yang berakhiran C, T misalnya, itu malah yang diatur perubahan ejaannya. Dan itu banyak sekali kategori-kategorinya yang dilakukan untuk banyak penyerapan, tidak hanya dari bahasa Inggris ke Indonesia, tapi banyak bahasa asing lainnya. Mungkin Bapak, Ibu, dan yang lainnya juga sudah pernah mencermati. Ini tipe yang kedua, jumlahnya juga hampir sama, proses perubahannya tidak begitu banyak, dan bisa kita lihat dari bagaimana kita melafalkannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya diabetik jadi diabetik. Tetracycline ini juga yang sudah kita coba amati, hampir mirip antara pengucapan, kemudian adjustment of spellingnya juga tidak begitu banyak, tidak begitu kompleks. Ini jumlah data yang sedikit yang terjadi, naturalization through adjustment of pronunciations and adjustment of spelling ini yang sedikit terjadi, tidak begitu banyak data, dan begitu juga terhadap adjustment of spelling without adjustment of pronunciation. Yeah. When we talk about phonological translation, it cannot be separated from the discussions of contact phonology. Contact phonology is of particular interest in the current era of widespread bilingualisms and adoptions of English as a second language, which is impacting the phonologies of many of the world's languages. Nah, ini adalah salah satu menurut saya dasar yang bisa kita juga gunakan sebagai acuan untuk melihat terjadinya fenomena penerjemahan fonologis ini karena adanya proses kontak fonologi yang terjadi di aktivitas kedwibahasaan, bilingualisms and adoptions of English as a second language, which is impacting the phonologies of many the world's languages. Nah, contoh-contoh yang terjadi, bagaimana peneliti-peneliti lain memetakan, yang tadi adalah berdasarkan apa yang saya temukan, karena fokusnya bisa kita lihat dari bagaimana proses phonological translation or naturalization ke dalam bahasa Indonesia disertai dengan isu untuk melihat kontribusinya terhadap pengembangan bahasa Indonesia. Ada yang lebih spesifik melihat bagaimana apakah terjadi penambahan bunyi, pengurangan, kemudian perubahan secara fonologis kompleks, itu juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dan menarik juga ketika saya menyampaikan berupa data, ini kebetulan adalah adik tingkat data yang saya pergunakan dari artikel, mungkin juga merupakan kajian dari adik tingkat saya di studi doktor di Udayana, itulah membahas tentang perubahan kata-kata atau penyerapan kata-kata dari buku resep. Nah, ketika tadi kita berbicara tentang medical text translation misalnya, yang berkontribusi juga terhadap kata-kata bidang-bidang tertentu yang bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia, saya melihat ini adalah misalnya contoh data-data dari buku-buku yang bersifat populer juga berkontribusi terhadap terjadinya phonological translation. Dan bisa dilihat sejumlah data inventory dari kata-kata yang umum saja, misalnya aluminium, biskuit misalnya, blender, di kata-kata dalam buku resep itu bisa dilihat bagaimana proses kompleksnya phonological translations yang terjadi. Okay, sehingga the case of English Indonesian phonological translations bisa terjadi melalui vowel fronting, weakening, kemudian apokal, the loss of phoneme, syncope misalnya, epenthesis, paragog, dan monotonisasi. Ini proses dari perubahan diftong menjadi satu bunyi fonem dalam vokal dalam bahasa Indonesia. Dan jika kita lihat
kasus terjadinya penyerapan fonologis ini atau phonological translation ini, dari segi vowel kita bisa lihat bagaimana proses yang terjadi, apakah terjadi penguatan dari segi keterlibatan lidah dalam mengucapkan beberapa vowel-vowel tertentu, kemudian ada juga fonem yang hilang, apakah itu bisa terjadi dalam konteks hilangnya long vowels dalam bahasa Inggris dan menjadi bentuk vokal yang dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya vokal dengan pelafalan tersebut, dan adanya epenthesis, proses penyisipan konsonan kemungkinan akan terjadi, dan paragog atau additional sounds, penambahan bunyi, dan jadi tadi yang saya sebut diftong itu tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sejumlah data bagaimana misalnya penguatan yang terjadi dan juga pelemahan bunyi. Ini beberapa data yang saya kutip dari penelitian yang tadi saya sebutkan. Misalnya contoh yang bunyi yang lebih kuat itu, dan bunyi pelemahan bunyi ini biasanya terjadi pada vokal dari tataran vokal atau vowel. Dan ini adalah data-datanya. Kemudian begitu juga dengan apokop dan sinkop tadi, proses apakah terjadi dalam bentuk konsonannya ini atau bunyi-bunyi ada yang hilang atau yang ditambahkan seperti itu. Jadi bisa dilihat dari menerapkan teori fonologi yang membantu untuk menguraikan. Demikian juga misalnya proses penambahan bunyi atau penyisipan bunyi, di mana proses itu terjadi. Kita bisa lihat dari inventory misalnya, katakanlah biscuit, kemudian menjadi biskuit dalam bahasa Indonesia, slurry, slavery, dan lain sebagainya. Nah, ini kategori-kategori yang bisa kita gunakan, petakan untuk melihat bagaimana phonological translations terjadi, dibantu dengan teori fonologi. Ini contoh yang lainnya. Bagaimana Indonesia menambahkan misalnya dalam penambahan di akhir dan perpaduan vokal yang tadi saya sebutkan adalah perubahan dua vokal menjadi bunyi vokal yang baru, itu juga terjadi dalam bahasa Indonesia. Ya, akhirnya dapat saya sampaikan concluding remark bahwa 4 types of phonological translation yang saya katakan berdasarkan naturalization ini are found as representations of naturalizations in Indonesian language. Jadi 4 tipe tadi yang dapat saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana phonological translation itu bisa berkontribusi terhadap implikasinya terhadap pengembangan bahasa Indonesia, and each type has its own characteristic by showing how complex and simple the adjustment of pronunciation and spelling occurs. Yang tadi dapat dibantu dengan pemetaan proses-proses perubahan bunyi yang terjadi, apakah dari vokalnya, penguatan atau pelemahan, kemudian terjadinya kehilangan dari fonem, hilangnya fonem, kemudian penambahan, dan fitur-fitur lainnya. Kemudian di adjustment of spelling, saya juga sertakan untuk menyertakan bahwa when we talk about phonological translation dan bagaimana eksistensinya dalam bidang penerjemahan, terutama untuk praktik menerjemahkan, tentu tidak bisa dihilangkan juga aturan-aturan yang ada yang berasal dari penerjemahan fonologis, kemudian bagaimana penerjemah menggunakannya dalam berbagai konteks, apakah pelokalan atau melakukan penerjemahan berbagai bidang teks, harus tetap mengupayakan standar yang telah diberlakukan. Kemudian, phonological translation contributes to Indonesian language development in the process of enriching the inventory of specific and general terms. Yang tadi saya ambilkan beberapa contoh, mungkin jenis-jenis teks lain juga berkontribusi. Bisa kita lihat scientific text, atau katakanlah bidang-bidang populer juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya terjemahan fonologis. Akhirnya, terima kasih. Saya Sri Diantini. Bisa kalau ada hal-hal yang mungkin nanti kita bisa diskusikan, dapat menghubungi, ada di email, kemudian di WhatsApp, dan juga ada saya ada YouTube channel juga. Iya, terima kasih. Saya kira itu, Christine.
kembali ke Christine sebagai moderator. Oke, terima kasih Bu untuk sharingnya, untuk materinya. Iya. Belajar. Karena cukup menarik sih ya. Kan Iya. soalnya mungkin kalau untuk saya yang awam-awam gini kan mungkin mikirnya fonologi itu untuk hanya linguistic pronunciation gitu-gitu. Nggak tahu kalau di terjemahan juga bisa ternyata. Iya, mungkin bisa lebih bersifat apa ya, aplikatif ya. Karena kan kita kalau terjemahan bisa applied. Jadi bagaimana implikasinya gitu. Iya. Ya. Silakan. Oke, sekarang saya mau buka sesi untuk tanya jawab peserta. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Ibu Sri, saya persilakan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand seperti ini yang ada di layar saya, atau mungkin bisa kalau yang tidak ada audionya mungkin bisa diketikkan di chat box, nanti akan kami bacakan dan untuk berdiskusi langsung dengan Ibu Sri Jayantini begitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada dari peserta, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Boleh, Christine. Okay. Ya, sebentar saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah. Oh ya, oke. Iya, di chat. Oke. Tadi saya lihat di slide Ibu presentasi itu ada yang menarik sih, Bu. Di bagian kata bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan melalui phonological translation ke bahasa Indonesia. Contoh yang menarik itu menurut saya fractal dan real estate tadi. Kalau yang saya tahu real estate sekarang kan di bahasa Indonesia sudah ada terjemahan bakunya yaitu lahan hiasan atau tanah hiasan kalau saya nggak salah ya gitu. Sementara yang tadi di slide itu masih tetap dalam bentuk real estate ya gitu. Nah, apakah phonological translation ini hanya berlaku sementara terjemahannya, jadi real estate tadi hanya berlaku sementara karena belum ditemukannya terjemahan bakunya yaitu lahan hiasan, atau gimana? Itu saya agak tertarik sih ke pembahasan itu gitu, karena kan sekarang kita tahunya real estate itu lahan hiasan seperti itu. Lalu untuk yang fractal tadi patah tulang gitu ya, itu apakah phonological translation ini juga hanya diperuntukkan untuk penulisan ilmiah atau akademik? Karena yang kita tahu patah tulang kalau istilah kedokterannya kan fraktur gitu. Sementara kalau kita berobat ke dokter di mana saja misalnya pasti dokter katakan adalah patah tulang gitu. Mungkin mereka menggunakan istilah fraktur tapi nanti akan digantikan lagi dengan mungkin Bapak patah tulang seperti itu misalnya. Jadi kalau kita menggunakan fraktur ketika menjelaskan ke orang itu kan mungkin penangkapan orang akan fraktur maksudnya apa ya dok gitu. Sementara kalau kita langsung to the point ngomong patah tulang, orang pasti kan akan lebih mengerti begitu. Jadi saya tertarik ke pembahasan ini untuk apakah phonological translation itu bersifat sementara saja sebelum ditemukan istilah bakunya atau dia hanya digunakan untuk di bidang akademis seperti itu, Bu. Baik. Halo. Halo, Christine. Halo, iya Bu. Ya, bising ya. Saya bisa dengar suaranya? Oh, sebentar. Bentar ya. Boleh saya tanggapi ya, Christine? Halo? Silakan Bu ditanggapi langsung. Iya, maaf. Iya. Ya, tadi dalam pertanyaan Christine sangat menarik sekali menurut saya membahas tentang phonological translations, kemudian juga kemungkinan kita menggunakan bukan yang melalui penerjemahan phonological translation atau penerjemahan fonologis. Ketika tadi ditanyakan contoh real estate ini,
saya mengecek di KBBI. Saya mengecek di KBBI, ternyata ini sudah diserap dan dijelaskan dengan nama properti berupa tanah dan bangunan. Nah, dalam beberapa kesempatan yang lalu saya pernah mengikuti seminar industri bahasa. Kebetulan ya. Nah, beliau pernah menyebutkan adanya kemungkinan pembentukan kata-kata baru berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan beliau menyinggung juga bagaimana bahasa ini digunakan dalam industri. Upaya-upaya penciptaan istilah-istilah baru yang artinya sense-nya memang bahasa Indonesia dan bukan dari penyerapan itu memang ada kan upaya-upaya seperti itu. Tapi tergantung sekarang proses bagaimana disosialisasikan, kemudian keterpakaiannya seperti apa, sehingga memungkinkan kata-kata ini terus eksis dalam masyarakat. Nah, peran media juga saya kira sangat besar untuk itu. Dan sejauh ini ketika saya mendapat kesempatan untuk mengamati bahasa media, memang banyak sekali kata-kata serapan yang digunakan. Sehingga apakah ditanya ini bersifat sementara atau tidak, saya kira akan terpakai seiring dengan bagaimana penggunaannya. Nah, misalnya ada contoh kata sangkil dan mangkus untuk efektif dan efisien sebagai salah satu contoh. Sangkil dan mangkus ini kan sudah diupayakan untuk digunakan untuk menghindari misalnya pemakaian kata efektif dan efisien yang meskipun sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata dalam misalnya kalau digunakan untuk konteks interpreting, saya pernah mengikuti kelas dari Ibu Inanti Diran. Misalnya kalau seorang juru bahasa misalnya menggunakan sangkil dan mangkus yang belum terlalu sering didengar oleh masyarakat, sehingga akan jadi aneh, sehingga efektif dan efisien tetap digunakan. Nah, sekarang eksistensi dari hasil-hasil penerjemahan fonologis ini menurut saya bisa terus eksis jika terus digunakan. Dan di lain pihak, kata-kata yang diserap, kata-kata yang diciptakan dengan katakanlah itu rasa bahasa Indonesia bukan dari phonological translation juga akan eksis jika terus-menerus diupayakan dan diperkenalkan. Saya kira contoh aktualisasi yang dilakukan oleh JLTC melalui media-media sosial untuk mengupayakan mengenalkan ada loh istilah bahasa Indonesia yang khusus untuk menyampaikan istilah A misalnya, ini bahasa Indonesianya. Nah, itu mungkin orang sudah mulai aware terhadap penggunaan kata tersebut. Seperti misalnya nanti saya akan berbagi salin dia ya kalau tidak salah untuk hasil presentasi ini. Jadi sudah mulai terus digunakan kata-kata misalnya sedaring yang semakin terus digunakan, jadi itu akan tetap eksis. Nah, saya kira itu penjelasannya sehingga apakah bersifat sementara atau tidak, saya tidak bisa mengatakan itu akan bersifat sementara menunggu proses pembentukan kata yang asli Indonesianya gitu ya. Karena kenyataannya dalam KBBI kata-kata yang sudah diserap ketika diusulkan dan sudah jelas maknanya itu bisa tetap juga digunakan sebagai alternatif bagaimana kita menggunakan istilah-istilah baik itu yang dihasilkan melalui phonological translations atau melalui yang saya sebut dalam penelitian saya itu adalah adaptasi dari maknanya kemudian diciptakan. Kalau dalam bahasa pengembangan bahasa itu disebutkan dengan proses penerjemahan ya, ada penciptaan baru dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu ya, Christine. Oh iya, Bu. Oke. Kalau dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oh ya, saya ada yang menyarankan untuk mematikan background aja. Gitu, mungkin karena kurang bagus, saya coba dulu ubah ya. Ya, silakan Bu. Iya. Oke, mungkin sambil Ibu memperbaiki background-nya, saya ingin bacakan satu pertanyaan dulu ya Bu ya. Ini dari Mas Teguh.
beliau menanyakan tentang Bu Agung untuk penelitian-penelitian serupa, dari bahasa sumber bahasa Inggris, jadi bahasa sumbernya bahasa Inggris ke bahasa target, bahasa-bahasa tradisional seperti bahasa Sunda dan Jawa, apakah sudah cukup populer? Dan untuk mempersiapkan diri di penelitian phonological translation, kompetensi utama apa saja yang perlu disiapkan? Terima kasih. Oh, baik. Sebentar saya lihat dulu untuk penelitian-penelitian serupa dari bahasa sumber, bahasa Inggris ke bahasa target, bahasa-bahasa tradisional seperti bahasa Sunda dan Jawa apakah cukup populer, dan untuk mempersiapkan kompetensi apa yang perlu disiapkan. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya, menarik sekali ya. Jadi berkembang pada kemungkinan menerapkan phonological translation pada bahasa yang lain selain konteks bahasa Inggris Indonesia dan bahasa Inggris Indonesia. Karena yang cepat dominan kan bahasa Inggris dan banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saat ini kan kita banyak sekali kembali kepada budaya-budaya lokal dan bahasa-bahasa lokal kita. Sebelum mengikuti webinar, sebelum berbicara hari ini, baru saja saya selesai dari ruang APBL. Di Bali itu ada Asosiasi Peneliti Bahasa Lokal yang digagas oleh para guru saya, dosen-dosen saya di Universitas Udayana. Beliau di dosen linguistik ya. Nah, APBL ini melalui asosiasi ini tadi juga sudah menggaungkan bagaimana kita kembali kepada bahasa-bahasa lokal. Dan salah satu teman saya dari kolega juga dari sebuah universitas di Bali itu mencoba mengajak saya untuk melihat bagaimana bahasa Bali berkontribusi juga terhadap pelestarian yang diambil dari salah satu sisi pandangnya adalah phonological translation. Saya penutur bahasa Bali, tapi bunyi dalam bahasa Bali secara teori dan secara praktisnya itu tentu saya perlu lebih investigasi lebih lanjut. Itu salah satu kompetensi yang saya rasa saya harus siapkan, ya Pak Teguh. Di Bali itu sekarang kan ada peraturan dari gubernur bahwa signage dari setiap toko, setiap public service atau public places itu harus menggunakan tulisan Bali juga. Otomatis akan terjadi perubahan bunyi ketika bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia tidak ada dalam bahasa Bali atau bahasa daerah Bali. Sehingga itu menurut saya hal yang penting harus I have to equip myself with the complete understanding of phonological system in Balinese. Gitu. Dan kemudian hal-hal lainnya adalah pengetahuan terhadap perubahan-perubahan bunyi. Selain inventory dari phonological system bahasa yang akan kita investigasi, kemudian mempelajari perubahan bunyi dari sudut teori yang mana. Sehingga muncullah nanti pemetaan bagaimana bunyi-bunyi yang terjadi, apakah penguatan, pelemahan, kemudian adanya penyisipan, adanya kehilangan fonem, dan lain sebagainya, itu kita bisa jelaskan dengan baik. Dan itu yang saya rasa sebagai salah satu hal yang perlu saya lebih perdalam lagi. Seperti itu, Pak Teguh. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Begitu, Christine. Ya. Apakah ada teman-teman yang masih mau bertanya lagi? Ibu Marni mungkin mau bertanya, Bu. Oke, kita belum ada pertanyaan sih. Dari Ibu Sumarni ya? Terima kasih Ibu sudah membuka wawasan. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyajikan materi ini. Sharing aja ya Bu. Ya. Mungkin ada yang mau berbicara langsung kali. Raise hand kali ya. Iya. Tadi undang. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Ibu Sri. Bisa langsung raise hand, nanti akan saya unmute untuk bertanya langsung kepada Ibu Sri gitu. Ya.
Iya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh bahwa kompetensi dan pengetahuan yang komprehensif. Benar sekali, Pak Teguh. Jadi kompetensinya itu dalam bidang kebahasaan yang akan kita teliti dan yang bersifat komprehensif. Nanti di luar hal-hal yang terjadi dalam penelitian itu, fenomena-fenomena yang mungkin kita bisa jadikan satu temuan dan kita promote, sehingga apa yang mungkin belum dipahami secara umum oleh orang banyak, kita bisa bagikan. Seperti misalnya apa yang menjadi kajian saya, ketika saya melihat adanya pemetaan itu, terasa ada yang kurang sesuai dengan apa yang saya miliki data-datanya. Sehingga itu bisa dibagikan menurut saya sebagai satu temuan atau novelty dalam penelitian kita, sehingga tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah menjadi pola-pola hanya berkutat pada temuan, kemudian setelah itu tidak ada implikasinya yang kita bisa bagikan untuk pengembangan pengetahuan umum dan juga pengetahuan spesifik dari keilmuan masing-masing dari kita semua, begitu. Baik, apa ada teman-teman lain yang masih mau bertanya? Mungkin Pak Haris kali mau bertanya, Pak? Oh ya nih. Atau sedang menuliskan chatnya? Oh, Pak Haris nanya, Bu. Jadi perbedaan antara lokalisasi sama naturalisasi. Oh, oke. Makasih Pak Haris. Kalau naturalisasi, saya lihat yang sudah saya jelaskan tadi itu secara teorinya yang kita gunakan istilahnya adalah dari Newmark tentang proses phonological translation ya sebenarnya ya, penerjemahan fonologis. Kalau lokalisasi, nah sebelum mengikuti jadi speaker webinar ini saya mencoba untuk mencari tahu tentang lokalisasi. Lokalisasi yang tidak berkonotasi yang lain kan Pak ya? Ya, lokalisasi atau pelokalan. Kalau lokalisasi sendiri saya belum, sepanjang pengetahuan saya, as far as I'm concerned, saya belum melihat dari teori apa menyebutkan untuk prosedur penerjemahan kalau lokalisasi. Mungkin pelokalan ya Pak ya. Pelokalan yang sekarang sering saya dengar, dan saya coba cek pada seorang teman ketika webinar ini dipromot kan ada pengantarnya bahwa terjadi pelokalan gitu ya. Dan pelokalan ini konon adalah bukan konon ya, ini ada teman yang sharing bahwa lebih cenderungnya bagaimana isi satu teks itu diusahakan sesuai dengan kondisi dari bahasa atau kondisi dari budaya dan bahasa yang akan diterjemahkan. Contohnya, ketika saya sharing dengan teman juga, kebetulan baru menyelesaikan studi S2 untuk MA Interpreting dan Translation-nya di Sydney atau di Melbourne, mengatakan bahwa pelokalan itu misalnya satu brand tertentu dalam internasional, kemudian akan dipromosikan ke dalam bahasa Indonesia, itu diolah sendiri oleh pelokalnya. Jadi bagaimana menyampaikan misi-misi dari brand-brand tertentu ke dalam bahasa Indonesia atau game-game tertentu dalam bahasa Indonesia disilahkan kepada pelokalnya atau penerjemah yang kemudian lebih bersifat leluasa untuk mengembangkan dengan misi-misi tertentu untuk mempromosikan brand tertentu ini, sehingga dia memiliki kapasitas lebih untuk berkreasi sesuai dengan penerimaan budaya atau bahasa setempat dalam konteks itu. Sehingga mungkin ini juga kalau di Jogja saya kira ada agensi-agensi penerjemah yang sudah banyak menerima penugasan atau klien yang menugaskan untuk pelokalan sepertinya ya. Mungkin saya pernah berkenalan juga ketika mengikuti seminar waktu tatap muka dulu, bertemu dengan dari agensi itu juga pernah disampaikan. Ada pengembangan dari klien-klien yang membutuhkan tidak hanya penerjemahan teks saja, tapi hal-hal seperti game, kemudian website, itu diserahkan kepada penerjemahnya atau pelokalnya untuk mengembangkan ide-ide, sehingga kemungkinan besar istilah-istilah dalam penerjemahan fonologis itu bisa akan digunakan.
Nah, ini menurut saya yang perlu pengetahuan dari para penerjemah untuk melihat kembali apakah kata-kata yang ingin disampaikan agar pembaca mudah sudah diserap tidak ke dalam bahasa Indonesia. Itu. Ya. Ya, ini dari Pak Haris lagi, Bu, katanya maaf chatnya putus-putus, pelokalan, Bu. Lokalisasi adalah naturalisasi untuk localization. Iya. Oke, ini ada dari Ibu Novita. Iya. Foreignization dan domestication sebaiknya diterjemahkan apa ya, Bu? Domestikasi dan foreinisasi. Ibu Prof. Vita ya. Iya. Saya cek dulu domestikasi. Iya, domestikasi rupanya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi penjelasannya agak sedikit berbeda karena ini dikhususkan menjinakkan hewan liar atau hewan buas dan sebagainya. Sedangkan apa satu lagi, foreignization, foreignisasi, coba kita lihat dulu sebentar. Nah, sedangkan foreignizasi sendiri belum ada term yang cocok ya. Kalau domestikasi apa termasuk pelokalan, pendomestikasian, sepertinya saya harus pikirkan dulu kalau yang tepatnya untuk merepresentasikan ke dalam bahasa Indonesianya, Ibu. Jadi tidak serta-merta muncul dalam pikiran saya bagaimana membuat istilah yang khusus untuk dari bahasa Indonesia. Kalau yang secara langsung muncul mungkin penerjemahan secara fonologis. Mohon maaf kalau istilah atau term itu belum bisa saya sampaikan bagaimana yang paling tepat untuk menyampaikannya. Itu. Kemudian dalam proses natural, boleh dilanjutkan? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Laurencia Sumarni. Ya. Panjang ya, Bu. Iya, dalam proses naturalisasi kadang ada pergeseran pelafalan yang dampaknya meluas dan salah kaprah. Dan dampaknya meluas dan salah kaprah, misalnya kata event, itu dilafalkan menjadi event dalam bahasa Indonesia. Nah, karena salah kaprah ini, maka ketika mereka berbicara bahasa Inggris, mereka akan salah melafalkan event. Menarik ya? Kira-kira apa pendapat Bu Agung dan bagaimana kita atau guru atau dosen bahasa Inggris menyikapinya? Adakah kata-kata lain yang juga mengalami pergeseran bunyi? Oke. Menarik sekali ya dari Ibu Sumarni. Saya sering biasanya dalam kasus-kasus mahasiswa saya itu kan mahasiswa sastra Inggris di kampus saya itu banyak bekerja di bidang pariwisata. Karena kampus kami itu biasanya kuliahnya malam hari, meskipun ada beberapa kelas terbatas di pagi hari yang mereka tidak bekerja atau belum bekerja. Jadi pengaruh dari penggunaannya dalam bahasa-bahasa populer dan mereka menganggap itulah yang benar. Contohnya event dan event ini terjadi. Saya biasanya menegur langsung kalau mereka presentasi salah. Mungkin kalau langsung ditanyakan sekarang contoh kata-katanya itu saya tidak serta-merta seperti tadi saya tidak serta-merta bisa mengingatnya, tapi pernah terjadi. Ada beberapa kata yang juga saya langsung koreksi ketika mahasiswa salah menyebutkannya, tidak dalam konteksnya. Jadi caranya menurut saya selalu mengingatkan terus-menerus untuk mahasiswa jika ada terjadi kasus-kasus, sehingga ketika koreksi langsung itu jadi tentu dengan cara yang cukup membangun gitu kepada mereka, sehingga mereka aware bahwa itu tidak seharusnya didapatkan seperti itu, apalagi sebagai mahasiswa sastra Inggris. Selanjutnya tentu merupakan satu cara yang lebih komprehensif jika sudah membudaya bersifat koreksi dan kemudian selalu ditekankan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi, atau mereka bisa membahas case-case
diberikan contoh-contoh kasus untuk penugasan sehingga mereka benar-benar mengalami secara langsung bagaimana pengucapan yang salah, kemudian bagaimana penggunaan kata yang salah, sehingga mereka menjadikan itu sebagai pengalaman yang kemudian diingat terus, sehingga tidak lagi dijadikan satu kesalahan yang permanen untuk mereka. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Marni. Oh iya, dari profil kita baik. Betul. Oke, kita ada satu pertanyaan nih, Bu. Ada yang ngechat saya langsung. Iya. Jadi dari ini masih mahasiswa Sasing sih. Iya, Bu. Sasing Iya, ada. Christine. Ya. Dia nanya, misalnya kalau untuk kata ilmiah itu diterjemahkan yang diterjemahkan itu yang menentukan siapa, Bu, kira-kira kalau sudah misalnya masuk dalam proses phonological translation seperti itu nanti siapa yang menerjemahkan istilah-istilah ilmiah itu agar bisa diserap ke bahasa Indonesia begitu? Oh ya, ya. Dalam kasus contohnya, contoh yang saya alami ya, dalam kasus penerjemahan untuk bidang kedokteran, katakan begitu, penerjemahnya kebetulan para dokter, sehingga istilah-istilah yang biasa mereka gunakan itu seperti tadi yang dibahas oleh Christine tadi, contoh fraktur tadi. Betul, ketika waktu itu kebetulan ada kasusnya seperti ini, boleh cerita sedikit ya. Kebetulan suami saya pernah terjadi patah tulang habis kecelakaan tunggal. Nah, ketika diantar ke rumah sakit dan kebetulan yang mengantar itu adalah adik saya yang berprofesi sebagai dokter, dokter dengan para temannya akan berbicara bahwa ini terjadi fraktur. Tapi ketika dijelaskan kepada orang awam, tentu yang dipandang mengerti, ya kan, yang mudah dipakai menggunakan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya lagi. Ini ada fraktur, kemudian fraktur itu harus dijelaskan lagi oleh pasiennya seperti apa. Jadi kalau dalam penggunaan tertentu akan diubahlah istilah-istilah tersebut untuk mengkomunikasikan pada pasien agar bisa berterima. Nah, di sini saya kira proses bagaimana target audience, pengaruh-pengaruh dari aspek-aspek penerjemahan itu terjadi. Misalnya bagaimana kata pada konteksnya harus digunakan dan prosedur apa yang digunakan. Itu sangat sesuai dengan target audience yang merupakan pertimbangan dari seorang penerjemah untuk bisa menghasilkan satu karya terjemahan yang berterima. Sehingga proses penilaian tiga tadi, accuracy, keberterimaan, dan keterbacaan itu menurut saya memang satu komponen yang kita tidak bisa tinggalkan ketika kita bicara parameter terjemahan, sekalipun nanti dikembangkan lebih jauh lagi pada faktor-faktor lain yang membuat karya terjemahan tersebut bisa menjadi lebih baik. Nah, dalam konteks pertanyaan itu saya kira kembali kepada bagaimana penerjemahnya memperkenalkan istilah-istilah baru, tapi kemudian akan dicatatkan oleh Badan Bahasa. Sebelum webinar ini saya juga mencari referensi bagaimana sih sebenarnya kata-kata yang diserap ke dalam KBBI tersebut, hasil-hasil phonological translation ini bagaimana diserap dalam KBBI. Biasanya orang-orang yang bertanggung jawab pada perkamusan di balai bahasa masing-masing daerah bisa mengusulkan istilah-istilah yang akan dimasukkan ke dalam KBBI. Bahkan katanya, ini saya belum tahu malah ya, baru tahu dari salah seorang staf balai bahasa yang saya ajak bicara, itu bisa orang awam seperti kita yang ingin mengusulkan, tapi harus diberikan alasan dulu mengapa kata ini cukup penting dimasukkan ke dalam KBBI. Seperti itu, termasuk juga bahasa-bahasa daerah yang misalnya kalau ada nama hari-hari dalam bahasa Bali ya, dalam bahasa Bali, bahasa ibu saya, bahasa ibu, itu kalau ingin dimasukkan ke dalam bahasa KBBI juga sudah ada, dan yang mengusulkan misalnya perkamusan di wilayah-wilayah tertentunya, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks istilah ilmiah, saya lihat kalau kita melihat situs Badan Bahasa itu ada glosarium bidang-bidang ilmu tertentu. Saya kira itu sudah dikumpulkan para pakar di bidangnya masing-masing untuk melegalitaskan
untuk membuat istilah-istilah ini memang berterima dan terpakai dalam bidang-bidang tertentu sehingga bisa menjadi acuan dari para penerjemah untuk bidang-bidang ilmu tertentu bahwa istilah itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Dulu saya pernah ketika tahun 2007 pernah membantu penerjemahan teman-teman di kawasan Indonesia Timur yang bekerja sama dengan pemerintah Australia. Waktu itu kami memperkenalkan satu istilah, misalnya biosecurity menjadi ketahanan hayati. Nah, sampai sekarang rupanya istilah itu terus digunakan dalam bidang ilmu ekologi dan pertanian. Dan saya pernah diberikan semacam aplikasi untuk glosarium dan pernah bisa dicek di sana. Tapi seiring dengan waktu mungkin karena tidak terus continue dikembangkan, jadi akhirnya terputus dan sekarang sudah masuk ke dalam web, bagian dari webnya Badan Bahasa. Seperti itu, jadi bisa dicek di sana. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Novita. Iya. Bu Agung tanya lagi, kata patriarki diterjemahkan patriarki atau patriarkat. Saya pernah disalahkan waktu menulis artikel jurnal yang dikelola Balai Bahasa. Mohon pencerahan. Patriarki. Sebentar, patriarki. Saya cek dulu Ibu. Baik, Prof. Novita, kalau kita lihat di KBBI, memang patriarki ya. Patriarki dengan penjelasan perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Mungkin ini artikel Ibu yang membahas novelnya Ahmad Tohari mungkin ya, Prof ya. Mungkin saya pernah baca juga atau artikel yang lain. Nah, saya boleh cerita sedikit. Oh betul, ya. Patriarki, iya betul. Di dalam KBBI sudah diakui sebagai patriarki. Nah, sedikit berbicara tentang proses penyerapan ini kan termasuk penyerapan fonologis tadi ya, logical translation. Saya juga pernah biasanya dengan Ibu Ana dari HPI Pusat. Itu biasanya ketika safari ke daerah-daerah, kebetulan saya menjadi ketua komisariat Bali untuk Komda Bali untuk HPI. Pernah kami ada kuis dulu biasanya sebelum ada pelatihan ada kuis. Nah, yang analisa atau analisis yang betul itu kan semuanya harus didasarkan pada acuan KBBI kan, acuan tata bahasa baku, acuan KBBI. Nah, kita lihat asalnya dari apa, sehingga patokan untuk penulisannya juga sudah ada dalam standar PUPI, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Dan saya juga sempat berbicara juga dengan teman dari Balai Bahasa ketika saya menanyakan bagaimana sih proses penyerapan atau proses masuknya satu kata dalam bahasa Indonesia. Disebutkan juga salah satu syaratnya adalah yang enak untuk didengar. Makanya pernah terjadi katanya, konon pernah awig-awig dalam bahasa Bali, awig, akhirannya itu eg, pakai g ya. Itu pernah katanya dicantumkan dalam KBBI menjadi awig, ek, ya, karena lebih mudah orang mengucapkan katanya dengan ek, k, awig itu adalah aturan daerah, hukum adat. Ya, awig kalau di Bali. Kalau saya cek misalnya itu katanya didasarkan pada keberterimaan umum dari bagaimana kata itu diucapkan di konteks orang Indonesia. Karena katanya orang Indonesia akan lebih mudah mengucapkan dengan awig sehingga sempat waktu itu kata awig menjadi awig. Tapi sekarang sudah diubah lagi dan saya sudah temukan bahwa awig itu adalah hukum adat berupa peraturan atau undang-undang. Jadi demikian kira-kira Prof untuk kasus pertanyaannya, sehingga saya kira apapun yang kita gunakan acuannya tentu yang standar yang sudah diterima dalam KBBI. Saya selalu berpatokan seperti itu. Ketika misalnya saya seperti yang saya katakan tadi sempat ikut dalam tim penilai untuk bahasa media, itu salah satunya juga kalau ada kata yang kami sendiri ragu apakah sudah diserap dalam bahasa Indonesia pasti akan dicek.
Dan kalau tidak tercantum dalam KBBI, kami akan mengurangi skor untuk kategori ejaan dan bahasa baku. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Laurencia Sumarni. Ya. Terima kasih atas sarannya Bu Agung. Apakah fenomena pergeseran pelafalan itu juga ditemukan dalam penelitian disertasi Ibu? Penelitian Ibu sangat menarik dan bermanfaat. Terima kasih ya, sukses selalu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ya. Ibu Marni, terima kasih. Ibu Sumarni ya. Terima kasih. Kebetulan karena kasusnya ini adalah penerjemahan, jadi untuk pelafalannya saya tidak menjadi concern dalam penelitian saya ketika itu. Tapi tentu untuk pengembangan selanjutnya, saya pikir apa yang kita diskusikan hari ini merupakan satu further study gitu, boleh dikembangkan lagi dari asal penerjemahan fonologis ini bisa berkembang. Mungkin lebih menarik kalau kita meneliti tidak hanya tulisan, tidak hanya karya product of translation, tapi juga bagaimana yang bersifat lebih aplikatif, mungkin dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu lain seperti sosiolinguistik atau sosiopragmatik atau yang lain-lainnya, misalnya bahasa media, diskurs, dan lain sebagainya, sehingga lebih katakanlah penelitian itu jadi lebih hidup dan kontribusinya lebih baik lagi. Sehingga mungkin bisa jadi model nanti untuk model bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan pelafalan dari inventory atau kasus-kasus yang pernah kita hadapi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sri. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin sudah hampir 2 jam juga kita bersama ya Bu ya. Nggak terasa ya. Iya, nggak kerasa. Di Bali sudah jam 4 ya ini ya, berarti ya, hampir jam 4 ya? Iya, hampir jam 4. Hampir jam 4. Oke, terima kasih Bu Sri. Saya rasa sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bagus-bagus juga, dan presentasi Ibu juga mantap sekali, Bu. Aduh, terima kasih. Mantap. Itu udah berubah ya. Mantap jadi mantap. Udah terjadi pergeseran bunyi ya. Pergeseran bunyi, benar. Oke. Ya, anak muda nih yang merusak bunyi ya. Iya. Tadi kalau istilahnya apa tadi? Apa tadi itu istilahnya? Kan insertion diselipkan. Oh iya, paragog. Ya, itu. Langsung nyantol ya, Christine ya. Langsung nyantol, Bu, benar. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri untuk waktunya sudah. Boleh saya tutup dengan ucapan terima kasih juga? Iya, boleh Bu, boleh. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Prof. Novi, terima kasih ya. Pak Haris, Ibu Sumarni, juga mungkin ada Ibu Dayu Pustani yang bisa join juga, promotor saya, dan teman-teman lain semuanya yang mungkin tidak sempat saya lihat listnya. Terima kasih juga semua sudah antusias ketika saya diundang di LTC, malah mau ikut, dan teman-teman semua sukses dan sehat semuanya. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya, bye. Bye. Terima kasih juga untuk teman-teman JLTC yang sudah mengikuti presentasi dari Ibu Sri Jayantini. Untuk link presentasi dan sertifikat akan kami bagikan. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat link evaluasi yang diberikan oleh panitia. Nanti di dalam link evaluasi itu, teman-teman jangan langsung close karena di bawahnya akan ada link sertifikat dan link rekaman video webinar kita hari ini beserta PowerPoint atau PDF yang disediakan oleh panitia untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa langsung screen capture saja untuk link evaluasi ini sehingga nanti teman-teman bisa langsung mendownload dan menerima sertifikat teman-teman semuanya begitu. Terima kasih juga kepada sponsor kita pada sore hari ini.
Cater Berkah yang ada di Jakarta, Soto Bokasiah di Jogja, Bakso Saparis Pasar Gede yang ada di Solo, dan Keisha Jove Cake yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi pada sore hari ini. Terima kasih juga Ibu Sri. Sampai bertemu. Terima kasih. Bertemu Bu. Ya, mudah-mudahan nanti saya sempat main ke Jogja lagi. Udah amin, ya. Itu Bu, Ibu, siap. Ya, Bu Novi, terima kasih Bu Novita. Ya. Terima kasih, Christine. Ya, bye. Ya. Selalu sehat semua teman-teman dan jangan lupa pakai masker. Ya. Baik, boleh live ya? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman mungkin bisa langsung mengisi link evaluasi untuk mendownload sertifikat yang ada di dalam link evaluasi tersebut. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Selamat sore semua.